Filosofi Jawa atau filsafat Jawa yang berbunyi ngeluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake, semestinya bisa diterapkan dalam konteks berperkaranya siapapun mereka atau pihak-pihak yang berperkara. Bahkan tidak terkecuali perkara yang melibatkan para Ustadz Yusuf Mansur yang kini tengah berperkara di Pengadilan Negeri Tangerang, baik nantinya divonis menang ataupun bahkan Yusuf Mansur divonis kalah dalam jatuhnya vonis di sidang pengadilan nanti. Sekarang ini atau di zaman sehebat ini, apalah yang tidak bisa diungkap dan tidak bisa diungkit. Kasus paling baru adalah membuka Pandora, titik terang siapa pelaku pembuangan 2 jenazah sepasang kekasih Hendy Saputra dan Salsabila di Kaliserayu. Tidak lama kasus itu pun terbongkar secepat kilat. Maka kasus yang dulu sepertinya hal biasa, belum menjadi kasus, kemudian dibuka lebar-lebar di medsos, maka pelan-pelan, lambat laun, perlahan-lahan kasus itu pun terbuka lebar dan terbongkar habis, bahkan sampai ke akar-akarnya. Ingat dulu kasus Eyang Subur, semula tidak ada yang menyebutnya kasus, tapi perlahan dan terpasti kemudian terbongkar habis perkara Eyang Subur. Begitupun perkara-perkara lain atau kasus-kasus yang lain yang kini sedang dalam agenda persidangan di Pengadilan Negeri Tangerang adalah kasus bisnis patungan usaha Hotel City di Kota Tangerang yang melibatkan Ustadz Yusuf Mansur. Terbukalah kemudian, terang benderanglah kemudian kasus yang melibatkan sosok Ustadz Yusuf Mansur ini, bahkan yang di dalamnya, di dalam terbukanya kasus itu ada peran medsos, entah itu Facebook, WA, atau Instagram, Twitter, maupun YouTube. Namun sebenarnya jika dicermati, kisruh itu mungkin masih sangat bisa dan memungkinkan sekali untuk dihentikan kasusnya atau diselesaikan kasusnya dengan jalur penyelesaian perkara yang ringan tanpa harus dibawa ke sidang pengadilan. Tetapi apa boleh buat, keduanya yang berperkara itu meminta keputusan akhir kasusnya diselesaikan oleh keputusan majelis hakim di sidang Pengadilan Negeri Tangerang melalui palu vonis hakim Pengadilan Negeri Tangerang, tempat mereka saling berperkara. Kadang saya ngeri juga ketika melihat dan membaca komentar-komentar para netizen yang lebih galak dari mereka 12 orang korban yang mengajukan gugatan. Mereka galaknya seperti air mendidih. Bahkan saya pun merasa ngeri juga ketika Ustadz Yusuf Mansur, dia mengaku sendiri bahwa dirinya kadang juga emosional. Hingga Ustadz Yusuf Mansur bilang sendiri, diantaranya di acara belak-belakan di detik.com, Ustadz Yusuf Mansur seperti melakukan sumpah, kalau terbukti satu saja, saya akan mundur dari Ustadz. Ini bukan soal Ustadz Yusuf Mansur mundur dari status sosial keagamaan kemasyarakatan. Ustadz tidak boleh mundur dari posisi Ustadz. Ustadz Yusuf Mansur punya tanggung jawab sangat besar justru dalam posisinya sebagai Ustadz. Bahkan Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas mengukuhkannya baru-baru ini, dirinya sebagai masyayikh atau kumpulan syekh atau para guru besar yang ahli dalam pendidikan agama, yang mumpuni dalam hal dunia kependidikan, kepesantrenan. Kalau saya melihatnya dari kedua belah pihak, atau dua sisi, adalah hak penggugat untuk meminta hak-haknya, hak yang telah dijanjikan oleh sang pemilik usaha atau pebisnis. Dalam hal ini janji-janji Ustadz Yusuf Mansur yang mungkin bombastis. Promosinya seindah surga, meski ujung-ujungnya semerbak bau surga pun tidak pernah tercium. Lah, namanya juga promosi. Dalam kesempatan itu boleh jadi Ustadz Yusuf Mansur dan tim patungan usaha hanya bicara indahnya saja. Hanya yang dibicarakan indahnya surga saja. Mereka, Ustadz Yusuf Mansur dan tim bisnis patungan usaha itu lupa bahwa potensi untung dan potensi rugi, peluang untung dan rugi dalam bisnis itu sama-sama berpeluang untuk rugi, berpeluang pula untuk beruntung, tetapi berpeluang juga untuk bangkrut bahkan. Tidak ada poin satupun dalam promosinya itu yang menyebut kalau nanti patungan ini mengalami kendala, kalau nanti patungan ini mengalami masalah, dan seterusnya, tidak ada. Maka kurang mantap apalagi bayangkan di benak konsumen, bisnisnya dipastikan untung, nyaris mustahil buntung, dan ditambah lagi yang memimpin usaha itu adalah sosok pemuka agama terkenal sekali Ustadz Yusuf Mansur, tentu kredibel, amanah, terpercaya, memberikan hasil besar, keuntungan yang berlipat ganda, dan sebagainya, bla 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 bla. Hak sendiri adalah sesuatu yang harusnya didapatkan oleh sang pemilik hak. Misalnya hak konsumen, hak rakyat, hak buruh. Maka dalam hal keberperkaraannya Ustadz Yusuf Mansur, ini adalah hak investor, hak orang yang memberikan investasi dalam bisnis patungan usaha. Maka sangat disayangkan
tokoh sekaliber Ustadz Yusuf Mansur tidak menempatkan poin kemungkinan atau peluang bisnis itu gagal atau ada sesuatu hal, kendala atau masalah. Karena masyarakat kita meski sudah masuk di era industri 4.0, era digital, era dunia dalam genggaman tangan, tetapi juntrungannya masyarakat kita masih mempercayai keajaiban dan kehebatan satu orang tokoh. Asal ikut Ustadz Anu pasti tokcer, asal ikut bisnisnya Ustadz Yusuf Mansur pasti untung, asal gabung dengan Guntur Bumi pasti lancar, asal ada Ustadz Anu pasti beres, asal ada Ustadz itu jangankan makhluk melata, makhluk halus pun ikut membantu, asal didampingi Ustadz itu pasti Tuhan pun ikut melancarkan, membantu, pokoknya sukses, berkah dunia akhirat. Coba, itu nyata dan realita dalam kehidupan masyarakat kita, mempertuhankan, menempatkan layaknya Tuhan pada sosok seorang pemuka agama, walaupun pasti jika dipertanyakan pasti mereka tidak akan mengaku. Maka saya kok jadi ingat filosofi atau filsafat Jawa, filsafat yang dalam sekali, nuncleb atau makjleb di hati. Tetapi sungguh filosofi Jawa ini, filsafat Jawa ini susah di masa kini untuk dilaksanakan. Ketika orang berlomba-lomba menggunakan kekayaan entah dari mana, menghalalkan segala cara untuk merebut kekuasaan. Semoga masih ada yang ingat filsafat Jawa, filosofi Jawa yang sangat luhur, sungguh adiluhung ini. Mengeluruk tanpa bolo, sugih tanpa bondo, digdoyo tanpa aji, menang tanpa ngasorake. Ngeluruk tanpa bolo artinya menyerang tanpa pasukan, tidak perlu mengerahkan massa atau bala sebesar-besarnya. Tetapi yang jelas-jelas saja bekerja nyata. Senjata itu berupa kerja nyata sebagai siapapun Anda, baik siapapun dalam dua pihak tersebut, baik Ustadz Yusuf Mansur maupun 12 orang penggugat. Ustadz Yusuf Mansur bekerjalah sebagai pemuka agama yang teladan bagi ratusan ribu santrinya dan umat Islam pada umumnya. Dan begitupun sebaliknya, ngeluruk tanpa bolo, tanpa senjata. Kemudian sugih tanpa bondo atau kaya tanpa harta. Maksudnya ulama atau pemuka agama memberikan contoh keteladanan dalam hidup. Bergayalah, bergaya hiduplah, berlifestyle lah yang biasa-biasa saja atau sederhana, tidak umbar kemewahan, apalagi kok sampai pamer harta, kemewahan, bahkan sampai berfoya-foya, mengumbar harta menjadi bagian dari gaya hidup atau lifestyle. Masya Allah, na'udzubillah. Jadilah orang yang sugih tanpa bondo, kaya dengan kekuatan pertemanan, bukan kekuatan harta, kaya dengan indahnya persahabatan, kaya dengan jaringan kerja, kaya dengan berkompetensi, kaya dengan kekayaan jiwa, yang ini pun bahkan diajarkan dalam agama Islam. Jika tidak keliru hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya kira-kira begini, bahwa bukanlah kaya itu banyaknya harta, tetapi kaya adalah kekayaan jiwa. Sugih tanpa bondo adalah terjemah hadis. Pernyataan filosofi Jawa yang menyatakan bahwa sugih tanpa bondo atau kaya tanpa harta adalah terjemahan hadis itu. Laisal ghina an kasratil aradi walakinnal ghina ghinan nafsi. Bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta, tetapi kekayaan itu adalah karena kaya nafs atau jiwa. Kaya jiwa itu contohnya amanah, kaya jiwa itu contohnya jujur, baik hati, ramah. Kekayaan jiwa itu hangat. Kekayaan jiwa itu tidak menipu. Kekayaan jiwa itu ghinan nafs itu memenuhi janji. Ghinan nafs itu memenuhi kewajiban, dekat, akrab, atau bersahaja, dan sebagainya, bla bla bla. Kemudian setelah sugih tanpa bondo ada lagi digdoyo tanpa aji, berarti berkuasa tetapi tanpa kekuatan fisik. Digdoyo tanpa aji berarti berkuasa tidak karena kekuatan materi yang berlimpah, tetapi dari kewibawaan seseorang. Seseorang yang dari perkataannya atau perbuatannya membuat semua orang tunduk menghargainya. Itu digdoyo tanpa aji. Ada lagi yang kemudian menang tanpa ngasorake, menang tanpa menghinakan atau menjatuhkan lawan. Inilah filsafat Jawa, filosofi yang tidak merendahkan lawan, tetapi bahkan menang tanpa ngasorake, merangkul dengan bersinergi, bekerja sama, menyatukan potensi terbaik, baik dari potensi kawan maupun potensi lawan, untuk kesuksesan besar, untuk kemenangan bersama atau fauzan azima, kejayaan bersama. Jaya bersama itu menang secara bersama-sama atau berjamaah. Jadi bukan menang sendiri. Filosofi Jawa atau filsafat Jawa bisa dipelajari bersama, dipraktikkan dan dilaksanakan. Diambil poin-poin indahnya, pesona indahnya filsafat Jawa yang luhur sekali oleh
tidak hanya satu pihak saja, tetapi justru oleh kedua belah pihak yang berperkara. Baik pihak 12 penggugat, dan bahkan filsafat Jawa ini pas sekali untuk Ustadz Yusuf Mansur, untuk seyogianya mengeluruk tanpa bolo, sugih tanpa bondo, digdoyo tanpa aji, dan menang tanpa ngasorake. Teorinya gampang, praktiknya membutuhkan pembuktian. Tapi semoga saja filsafat Jawa yang sangat islami ini, bahkan persis seperti kutipan hadis Nabi Muhammad SAW, seperti pada sugih tanpa bondo, laisal ghina an kasratil aradi walakinnal ghina ghinan nafs. Bukanlah kekayaan itu karena kekayaan harta, tetapi kekayaan itu adalah kekayaan nafs atau jiwa. Indah sekali, betul tidak? Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian, and see you.